Assalamualaikum Bu Rois, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Lina. Alhamdulillah, baik Bu. Bu Lina, apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Sebelumnya Bu Rois kan sudah menghubungi saya untuk membantu mengobservasi proses coaching yang akan Bu Rois lakukan ya. Iya, Bu Lina. Sebelum saya mulai observasinya, kita samakan dulu persepsi kita tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya gunakan sebagai rujukan untuk mengobservasi. Ibu masih ingat kompetensi inti dalam proses coaching? Ingat Bu Lina, kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu mendengarkan dengan rasa. Baik, Bu Rois. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bu Rois kembangkan? Kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Eh, Secara spesifiknya itu bagian mana yang Bu Rois ingin saya amati? Bagian saya memberikan umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan Bu Lina. Kemudian, apa indikator dari ketercapaian tujuan yang ingin Bu Rois capai? Saya ingin menangkap kata kunci yang disampaikan oleh dia sebagai kunci saya. Indikatornya adalah saya dapat memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, harapannya kunci dapat memunculkan ide kreatif sebagai rencana pemecahan solusi yang dihadapinya, Bu. Bagus sekali Bu Rois, saya setuju. Proses coaching pada dasarnya adalah seni mendengarkan. Silahkan Bu Rois bisa memulai percakapan coachingnya. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar. Sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang akan Bu Rois lakukan. Assalamualaikum Bu Rois. Waalaikumsalam, Bu Dia. Bagaimana kabarnya, Bu Dia? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Rois gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Oh ya, Alhamdulillah kalau begitu. Bu Rois ada waktu senggang tidak ya? Saya ingin bercerita dengan Bu Rois nih, ada sesuatu yang mengganjal perasaan saya. Kebetulan Bu, saya juga baru selesai ngajar dan saya juga ada waktu senggang, Bu. Mari kita bisa bercerita bareng. Mungkin Bu Dia mau bercerita apa ya? Sebelumnya makasih ya Bu Rois ya sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan saya bercerita. Santai saja, Bu. Jangan terlalu sungkan ya. Apa sih yang Bu Dia harapkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Ya, jadi saya mengharapkan solusi nih Bu dari obrolan saya dengan Bu Rois tentang kondisi pembelajaran yang kurang kondisif ketika di laboratorium. Akhir-akhir ini saya merasa pembelajaran saya itu kok kurang kondusif ya Bu ya, sehingga saya merasa kurang nyaman. Seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Dia itu ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan Bu Dia. Masalahnya apa ya, Bu? Ya, betul Bu. Jadi begini, saya itu merasa murid-murid kelas 7 tahun ini berbeda dengan murid kelas 7 yang tahun kemarin. Sepertinya yang sekarang ini mereka kurang ada rasa bertanggung jawab dan mereka kurang nyaman, gitu Bu. Oh, ngomong-ngomong bagaimana ya Bu Dia bisa mengatakan kalau
murid-murid itu kurang nyaman dan kurang bertanggung jawab begitu. Ya, jadi begini Bu, ketika praktikum, murid-murid itu kurang fokus. Mereka banyak bercandanya, kemudian kalau saya membagikan LKPD, mereka malas membaca, malah seringnya bertanya terus, kemudian juga beberapa anak ada yang sering izin keluar ke toilet atau cuci tangan atau cuci muka, ada yang ke kantin juga beli ATK, padahal menurut saya itu hanya alasan saja Bu, agar mereka bisa keluar dari lab. Oh, jadi begitu ya. Ada lagi yang membuat Bu Diah tidak nyaman? Ada Bu, ketika praktikum sudah selesai, mereka harus selalu diingatkan untuk mengembalikan alat-alat laboratorium yang mereka pakai ke tempat semula. Kemudian juga harus diingatkan terus untuk menjaga kebersihan di tempat sekitar mereka praktikum. Kalau menurut Bu Diah itu kira-kira apa penyebabnya, Bu? Apa mereka tidak suka dengan cara mengajar saya ya Bu ya? Atau mereka bosan ya Bu dengan metode pembelajaran yang saya gunakan? Padahal menurut saya sudah baik loh dalam mengajar, tapi kok kenapa ya murid-murid merasa seperti itu? Padahal saya ingin membuat murid-murid itu merasa nyaman ketika mereka belajar, terutama ketika di dalam laboratorium. Begitu ya. Wah, hebat. Saya suka kalau ada guru yang mau mengintrospeksi diri sendiri ya. Nah, sekarang coba Bu Diah ingat-ingat lagi. Apa sih yang menyebabkan murid itu merasa bosan, tidak nyaman, kurang bertanggung jawab kalau di laboratorium? Mungkin pembelajaran saya yang masih monoton ya Bu ya bagi mereka. Dalam proses belajar mengajar terutama ketika praktikum, itu apa yang sudah Bu Diah lakukan agar murid itu merasa senang dan tidak bosan, Bu? Ya, saya sudah ini sih Bu, melakukan beberapa pendekatan, metode, ataupun model pembelajaran, kemudian membagikan LKPD untuk dikerjakan selama praktikum, dan sebelumnya saya juga sudah memberikan materi tentang cara bekerja di laboratorium, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Bu Diah itu sudah melakukan beberapa cara untuk membuat murid merasa nyaman, fokus, bertanggung jawab, tetapi murid itu belum bisa sepenuhnya ya memunculkan hal tersebut pada diri mereka. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Diah dalam mencapai tujuan? Saya merasa saya ada di posisi 5 nih Bu Rois. Oh, yang diinginkan Bu Diah itu di posisi berapa, Bu? Saya ingin tidak muluk-muluk sih Bu, angka 8 itu sudah bagus bagi saya. Nah, kira-kira itu selain pendekatan yang sudah dilakukan dan pemberian LKPD kepada murid, apalagi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, selain dua hal tadi, mungkin saya akan membuat keyakinan kelas nih Bu Rois tentang cara kerja di laboratorium, dan nantinya saya akan mengevaluasinya secara berkala. Kemudian saya juga akan menerapkan ice breaking kepada murid agar mereka tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, dan bisa tetap fokus, dan akhirnya mereka bisa bertanggung jawab. Namun saya tidak punya banyak ide nih Bu tentang ice breaking, dan sebenarnya saya juga merasa kurang percaya diri untuk melakukan ice breaking. Selalu kira-kira itu apa yang akan Bu Diah lakukan tentang ice breaking? Oh iya Bu, sekarang kan banyak konten kreator, kemudian juga banyak komunitas yang ada di sosial media. Mungkin ada komunitas tentang ice breaking ya Bu ya. Nah, mungkin saya bisa bergabung di situ. Kemudian juga nanti saya bisa melihat konten kreator tadi. Oh ya Bu, saya ingat saya pernah melihat ada komunitas ice breaking lewat di beranda saya. Coba nanti saya lihat-lihat lagi, mungkin saya bisa belajar dari sana.
Oh, nah begitu Bu, saya sepakat. Mungkin ada lagi yang bisa Bu Dia lakukan supaya murid-murid itu merasa nyaman dan bertanggung jawab di kelas, Bu. Oh iya Bu, saya akan membuat LKPD yang lebih efektif dan lebih terstruktur, kemudian juga yang lebih menarik, seperti diberi gambar atau diberi warna sehingga mereka menjadi fokus dan menjadi senang dalam bekerja di laboratorium. Wah, bagus sekali ya Bu Dia. Jadi sekarang apa rencana Bu Dia untuk menyelesaikan masalah tadi? Ya, seperti tadi yang saya bilang, Bu, saya ingin membuat anak nyaman bekerja di lab ketika praktikum. Yang pertama akan saya lakukan yaitu menggunakan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Kemudian saya akan mencari inspirasi ice breaking atau ikut komunitas ice breaking di sosial media. Kemudian saya juga akan membuat keyakinan kelas yang bisa saya evaluasi secara berkala. Dan saya akan membuat LKPD yang lebih terstruktur, yang lebih efisien, lebih menarik dengan pemberian warna atau gambar sehingga murid-murid bisa bekerja secara aktif berkelompok dan lebih bertanggung jawab, Bu Rois. Wah, bagus sekali. Mudah-mudahan rencana Bu Dia itu bisa berhasil ya, Bu. Terus apa sih komitmen Bu Dia terhadap rencana aksi tersebut, Bu Dia? Ya, saya berkomitmen akan membuat murid saya nyaman dan bertanggung jawab ketika praktikum. Bisa dimulai dengan membuat rencana pembelajaran menggunakan pendekatan, model, ataupun media belajar yang lebih bervariatif. Wah, setuju sekali saya Bu Dia. Setelah Bu Dia memiliki komitmen, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Tentunya kepala sekolah ya Bu Rois ya, sebagai pemimpin saya di sekolah, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru mata pelajaran yang sama yaitu IPA. Saya akan meminta nasihat, saran ataupun masukan dari mereka terutama dari guru-guru senior. Seperti itu. Wah, seperti itu ya Bu Dia ya. Bu Dia sudah sangat siap untuk merencanakan pembelajaran itu ya Bu. Bagaimana tindak lanjut dari obrolan kita kali ini, Bu? Saya akan mencatat ini Bu, poin-poin mengenai rencana aksi yang akan saya lakukan, kemudian saya juga akan merefleksi untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran. Bagus sekali Bu, semoga bisa mencapai harap-harap dan target ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Dia. Bagaimana perasaan Bu Dia setelah kita berbincang-bincang kali ini Bu? Wah, saya sangat senang sekali nih Bu Rois. Saya lega bisa mengeluarkan apa yang ganjal di perasaan saya dan saya juga senang akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Rois untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dinantikan dan dirindukan oleh murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih Bu Rois. Ya, sama-sama Bu. Bu Rois, setelah tadi proses coachingnya sudah selesai, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Dari percakapan coaching tadi, bagaimana Bu Rois menilai performa diri dalam pengembangan kompetensi yang sebelumnya kita sudah bahas? Alhamdulillah Bu Lina, saya sudah menunjukkan perkembangan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam percakapan tadi Bu. Apa yang membuat Bu Rois dapat menilai demikian? Saya sudah berhasil menangkap kata kunci yang disampaikan Kuce. Kemudian saya jadikan umpan balik dalam bentuk pertanyaan berbobot yang saya ajukan kembali kepada Kuce. Bagus sekali. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya?
Silahkan Bu Lina. Dari hasil saya mengamati tadi, saat Bu Rois melakukan proses coaching, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Berdasarkan catatan observasi saya, alur Tirta itu sudah terlaksana dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Bu Rois mendengar hasil observasi saya? Bagaimana sekarang perasaan Bu Rois? Alhamdulillah Bu Lina, saya senang sekali. Alhamdulillah jika Bu Lina menilai saya sudah baik. Namun demikian, ada beberapa catatan yang menurut saya itu masih bisa ditingkatkan. Misalnya saat tadi coach Anda itu menyampaikan pendapat bahwa pembelajarannya monoton, itu bisa menggali lagi sebenarnya pemahaman coach tentang model-model pembelajaran itu sudah sampai mana. Itu saja, untuk selebihnya itu sudah baik. Nah, sekarang kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi? Saya ingin mendalami lagi proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sehingga proses coaching berikutnya itu dapat lebih baik lagi, Bu. Berarti sudah terbayang ya Bu, apa yang akan Bu Rois lakukan untuk meningkatkan performa Ibu dalam area ini? Saya akan terus belajar ya dan juga terus berlatih, Bu. Bagus sekali Bu Rois. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang Ibu dapat dari proses ini, dari awal kita bercakap-cakap, mulai dari proses pra-observasi sampai dengan pasca observasi ini? Alhamdulillah dari hasil observasi tadi, saya dapat berefleksi tentang kompetensi saya dalam coaching. Dan insya Allah saya akan terus berlatih untuk untuk dapat mengembangkannya, Bu. Bagus. Semoga harapan Bu Rois dapat terwujud. Amin. Terima kasih ya Bu Lina untuk doanya. Sama-sama Bu Rois.